Satu malam penuh barakah. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ata falyaktasil. Ringan-ringan saja ya. Man jaa minkumul jum'ata falyaktasil. Barang siapa yang datang di antara kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Di sini sekalipun menggunakan bentuk dari lafaz fal yaktasil di sini yufid al-amr, menunjukkan perintah. Dan di sini menunjukkan hadis ini bahwasannya apa? Bahwasannya di antara yang disyaratkan dalam Islam adalah mandi untuk melaksanakan salat Jumat. Dan dalam hal ini khilaf di antara para ulama. Sebelum kita masuk di khilaf, apa tujuan dari mandi pada hari Jumat? Tujuannya adalah agar seseorang ketika menghadiri salat Jumat, yang mana salat Jumat adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, mereka hadir dalam keadaan harum, keadaan tidak berbau. Dan terlebih ini melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian menuju ke masjid. Dan di antara perhiasan di sini pakaian, wewangian dan seterusnya. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama, apa hukum dari mandi untuk sholat Jumat. Ya. Di sini terdapat dua kaul di antara para ulama. Kaul yang pertama adalah kaul dari Al-Zahiriyah. Al-Zahiriyah mengatakan hukumnya wajib. Dan yang kedua adalah pendapat dari jumhur al-ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib. Apa dalil dari Zahiriyah? Di antaranya haditsul bab, terdapat di dalamnya perintah, ditambah lagi dengan hadis dari Nabi SAW, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalam. Mandi Jumat itu wajib bagi seorang yang sudah ihtilam, yang sudah bermimpi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wajib ya. Ada kalimat apa? Wajib. Berat sekali ini ya. Bagaimana jumhur menjawab adillah dari Al-Zahiriyah? Di antara jawaban dari jumhur membawakan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Samurah. Qala, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man tawadda'a yaumul jum'ati fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang berwudu untuk hari Jumat, maka fabiha wa ni'mah, cukup baginya, sebuah kenikmatan baginya. Artinya tidak apa-apa. Wa man ihtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Kemudian bagaimana jumhur? Ada lagi athar yang lain, yaitu athar dari Umar. Kemudian sebelum itu kita sebutkan 6 athar dari Umar. Hadis Abu Hurairah, dia berkata, bainama Umar ibn Khattab yakhtubu an-nas yaumul jum'ah, yakhtubun nasa yaumul jum'ati. Dan ketika Umar ibn Khattab berkhutbah di hadapan kaum muslimin pada hari Jumat, idh dakhala Uthman ibn Affan, tiba-tiba masuklah siapa? Uthman ibn Affan. Fa'arradha bihi Umar menegur. Jadi ini khatib yang sesungguhnya. Seperti halnya Nabi SAW menegur seorang sahabat yang masuk, kemudian langsung apa? Duduk. Maka seorang khatib bukan hanya yang berkhutbah dan menganggap jamaah ini adalah batu atau semut, kumpulan semut yang masing-masing berbicara sendiri-sendiri. Tetapi hendaklah seorang khatib
yang bisa menguasai audiensnya. Maka seandainya seorang khatib melihat ada seorang anak, beberapa orang, sekumpulan anak bermain, berbicara dan seterusnya, adalah dia menegur. Mohon orang yang berada di kanan kirinya, yang lebih dewasa, mohon mengingatkan adik-adiknya. Kalau perlu tegur langsung. Sehingga ketenangan jamaah dalam mendengarkan khutbah di sini bisa terjaga. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Umar, menegur Utsman yang datang terlambat. Mungkin ya ikhwah, seseorang yang datang terlambat itu karena dia belum pernah ditegur. Coba seandainya dia mendapatkan sekali saja teguran dari khatib. Berbeda ya, teguran dari khatib dengan teguran dari istri. Abang ini sholat lambat ya. Lambat, selalu lambat. Ya? Teguran dari istri mungkin tidak diendahkan. Namun apabila teguran itu berasal dari seorang khatib, di tengah-tengah khutbah, semua mata melihatnya. Wahai fulan, kenapa antum datang terlambat? Apa yang terjadi ya? Itu tak betul ya, khi. Kalau masih beriman pasti datang ya, khi. Kalau masih sidq, ya, pasti dia datang. Maka apa? Maka di sini akan membawa athar yang besar sehingga dia tidak terlambat lagi. Nah, seperti halnya seorang dosen, ya, yang selalu membiarkan mahasiswanya untuk tidur, ya mahasiswa itu akan terus tidur. Coba sesekali ditegur, ya mungkin akan kapok begitu ya dalam bahasa Jawanya. Kapok artinya tidak mengulang kembali. Nah, apa kata Utsman? Apa kata Umar? Apa kata Utsman menjawab pertanyaan Umar? Ya Amirul Mukminin, ma zidtu hina sami'tu nida. Ma zidtu. Artinya jadi ketika aku mendengar adzan, maaf ya, sebelum itu perkataan Umar. Apa perkataan Umar? Umar mengatakan, ma balu rijalun yatakharuna ba'da nida. Kenapa ada di antara kaum yang terlambat menjawab artinya datang setelah adzan itu dikumandangkan. Apa kata Utsman? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mazidtu hina sami'tu nida an tawadda'tu thumma aqbaltu. Aku tidak lebih mengerjakan pekerjaan lain daripada setelah aku mendengar adzan, aku berwudu kemudian langsung berangkat. Perhatikan di sini apa yang dilakukan oleh Utsman. Hanya berwudu. Apakah Utsman mandi? Utsman tidak mandi. Apa kata Amirul Mukminin? Faqala Umar al-wudu aidan. Al-wudu aidan. Artinya mengikrarkan, hadis riwayat Muslim mengikrarkan bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Utsman ini cukup baginya. Dan di sini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa Umar berikrar atau mengikrari perbuatan yang dilakukan oleh Utsman di masa kehadiran para sahabat yang lain dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Padahal dia sendiri, yaitu Utsman, dia sendiri adalah ahlul hil wal aqd. Walau kana wajiban lama tarakahu wal tazamuhu. Seandainya mandi wajib itu wajib, maka niscaya Umar tidak akan membiarkannya, mencukupkan dengan berwudu. Nah, apa jawaban bagi hadis yang mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin? Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi. Apa kata wajib di sini? Jumhur ulama menjawab bahwasanya kata wajib di sini, kalimat wajib di sini adalah bermakna ziyadatut ta'kid. Tambahan memperkuat sebuah perintah, yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tidaklah wajib yang dimaksud apabila meninggalkannya berdosa. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan ada kisah yang dibawakan oleh Aisyah, dia berkata, "Kana an-nasu ya'tuna yaumal jum'ati min buyutihim wa min al-awali wa 'alaihimul 'aba'ah min as-suf fayakhruju minhum ar-rih." Fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam insanan minhum wa huwa 'indi faqala law tasaltum
liyaumikum hadza. Muttafaqun alaih. Dahulu orang-orang yang datang menghadiri sholat Jumat di zaman Nabi SAW itu, mereka datang dari rumah mereka yang jauh, terutama dari daerah Awali, daerah yang jauh. Dan mereka menggunakan abaah yang tebal, pakaian yang tebal dari suf, dari kulit. Ya. Maka keluar dari tubuh mereka bau badan. Maka Nabi SAW menegur salah seorang di antara mereka, dan mereka, artinya ketika dia ditegur ini di hadapan Aisyah atau di samping Aisyah, apa kata Nabi SAW? Lau tasaltum liyaumikum hadza. Seandainya kalian mandi. Di sini kalimat lau menunjukkan apa? Ikhtiyari. Pilihan. Seandainya, hanya anjuran. Seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini. Dan di sini Nabi tidak memerintahkan dengan tegas, ya, kepada mereka untuk mengulang wudunya, menggantikan dengan mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di sini ya ikhwah, yang rajih jelas kita tahu bahwasanya rajih adalah tidak wajibnya mandi, namun sunnah muakkad terutama bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berat, seperti tukang buruh. Bagi orang yang bekerja di ruangan yang ber-AC, aircon, mungkin tidak utama. Ya, artinya tetap utama baginya untuk mandi, tetapi tidak seperti takkid yang diberikan bagi orang-orang yang bekerja dan berpeluh. Kemudian kalau kita perhatikan apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan di atas bahwa mandi Jumat adalah syar'i dan hukumnya sunnah muakkadah. Namun karena kuatnya khilaf di sini ya akhi, sampai syarih yaitu Syekh Bassam sendiri yamilu atau condong ke arah wajib. Baik, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tambahannya, bahwasannya mandi yang diperintahkan ini adalah mandi untuk sholat Jumat. Ada di antara aqwal ahlul ilm yang mengatakan bahwa apabila seseorang mandi pada sholat Jumat ini dilakukan setelah sholat Jumat, maka berlaku atau sah baginya. Apakah pendapat ini benar? Pendapat ini tentu tidak benar, karena Nabi SAW mengaitkan mandi ini untuk kepentingan sholat Jumat, maka mandinya dilakukan sebelum sholat Jumat. Dan di sini sesungguhnya mandi bisa dilakukan pagi hari, katakanlah sebelum sholat subuh, ya, sambil berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh, dan dilanjutkan sampai zuhur, sampai sholat Jumat berakhir, bagi yang ingin tetap berada di masjid. Namun yang lebih afdal di sini ya akhi, hendaklah mandi Jumat di sini dilakukan pada akhir menjelang sholat Jumat, ya, untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingan dari perintah melaksanakan mandi Jumat tersebut. Nah, di sini di antara yang menunjukkan bahwasannya Syekh Bassam memilih pendapat di atas adalah beliau mengatakan dhahirul hadis, dhahir dari hadis di atas, wujubul ghusl li sholatil Jumat, mewajibkan mandi untuk sholat Jumat. Dan pada asalnya kita diwajibkan untuk membawa pemahaman hadis itu ala dhahiri, sesuai dengan dhahir. Namun kita sudah menyebutkan khilaf di atas. Artinya beliau memang agak kesulitan untuk mentarjih di antara kedua kaul, dan agak condong kepada wujub. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas, bahwasannya apabila seseorang hendak mendatangi sholat, hendaklah dia juga hadir dalam keadaan yang bersih, harum dan seterusnya. Ya. Namun tidak disunahkan baginya untuk mandi, karena mandi tersebut disyariatkan untuk sholat Jumat. Jangan sampai seseorang setiap mau sholat mandi. Ini tidak disyariatkan, tapi boleh-boleh saja. Atau disesuaikan. Mungkin kalau sebelum sholat subuh ingin sholat subuh dalam keadaan segar, maka dia mandi. Boleh-boleh saja. Nanti siang sudah panas, merasa kepanasan, sebelum sholat duhur mandi juga. Tidak menjadi masalah, tetapi tidak disunnahkan. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa sallam. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Pertama, mandi